Pak Eceng itu ambil aja sama Pak, sambung ambil banyak, katanya nggak boleh. Oh kata siapa nggak boleh gitu kan? Seolah-olah istilahnya ketika kedatangan kami, itu si apa orang-orang itu sangat setuju sekali. Gitu. Jadi untuk petani lah, kita kan membahasnya kan, petaninya membahasnya. Nah, supaya nggak ada yang membahas eceng. Jadi kalau udah ketinggalan di air kan di kebun ketinggalan itu bagus kok. Eceng itu kalau itu ngikut ke air naik yang ikut. Air pasang ikut ketika airnya surut, ya tertinggal karena gitu. Jadi semenjak ada eceng nggak ada pembahasnya kecuali di daerah Cirata itu kan mengganggu, itu memang diangkat. Ecengnya diangkat gitu. Di PNS itu di PNS itu diangkat. Itu memang nggak ganggu itu mah gitu. Di pinggiran yang kena penampung matahari Itu yang mengganggu jadi diangkat, itu pakai beko di airnya juga. ini program Citarum Harum dari tahun 2019. Program Citarum Harum terus program yang pakai beko itu Eceng nggak ada. Ini bisa dihilangkan sama petani karena mengganggu misalkan gitu, pertanyaannya kan gitu. Rupanya sampai sekarang juga setahu kita, tapi nggak tahu ya ke depannya nggak ada petani untuk membasmi eceng karena rugi dia. Terkecuali ya mungkin kalau ada Cirata kan disebutkan di sana membasminya di sektor aja, kalau ke situ enggak. Kalau di Tarum enggak. Kalau Cirata PLS kan di bendungan Cirata. Di bendungan aja. Nah, kita kan di daerah Citarumnya. buat lebih baiknya untuk cross check kita tanya ke Jatiluhur gitu kan, Bisa, masalah kondisi eceng di daerah Jatiluhur gitu kan. Kita ini belum nyampe ke wilayah Jatiluhur, udah nyari eceng banget. Kalau main ke tempat itu ada eceng yang kayak apa banyaknya itu udah diambil 10 orang itu paling ya kelihatannya cuma ya sedikit gitu. Kayak Kalau dilihat kayak gunung. Kalau mangsa datang eceng kayak gunung. Wah gitu, bingung. Kita juga kalau ngambil, kalau mas datang bingung ngambilnya juga gitu kan. Ya kalau lagi nggak ada angin, ya ambil ke tengah. Di tengah adanya gitu, bukan di pinggir. Tapi kalau datang ke pinggir, bingung ngambilnya juga gitu kan. Paling itu aja, kalau nggak ada tengah susah di tengah. Jadi kalau misalkan paling kalau nggak ada di nyari pinggir, itu tidak dibutuhkan, paling perlu bargas, Untuk mungkin sekarang, perahu gitu kan mungkin. pas Ataupun kalau di sini nggak ada, kita kayak telur, Luhur lah, transportasi bisa. mobil mungkin gitu kalau aja. sore gitu. Kecuali kalau misalnya kita mau nyari yang paling berarti ya tadi kita ini mau Iya. benar kita harus ada transportasi perahu ya. Tapi untuk saat ini kami nggak kita dulu masih tertidur, hanya ngikuti arusnya angin. Kalau ninjau mah di lokasi mungkin di video juga ada. Berarti kan nanti misalnya ada satu UMKM yang mengenai pakan alternatif itu, berarti kan eceng gondok kan bakal dikumpulin di satu tempat ya? Satu tempat. Iya. Nah, kira-kira pertanyaan pertama nih, ada beberapa pertanyaan sebenarnya Pak. Kalau tempatnya itu ada nggak kira-kira di daerah sini gitu untuk kita nyimpan alat dan juga untuk produksi? Pastinya kan kita butuh tempat juga ya. Kalau misalnya nanti akan adanya satu UMKM ini, lalu kita juga lebih ke arah nanti tuh pengelolaannya gimana sih, alur pengelolaannya gitu. Nanti itu yang kita takutkan dan kita khawatirkan gitu. Alur pengelolaannya nanti akan seperti apa sih si eceng gondok? Nah, untuk saat ini tuh yang kita konsepkan, ada konsepnya tuh untuk di tahun pertama adalah ekonomi sirkular. Jadi dari si pelet ini tuh kalau mungkin ke warga-warga atau komunitas ini bisa ya kita bagikan aja. Tapi untuk nanti kan perlu selain eceng gondok perlu bahan-bahan lainnya Pak gitu. Nah, itu bisa muter gitu ekonominya buat pembelian bahan lain gitu dari komunitas ini gitu. Nah, kita tuh perlu diskusi juga tanya soal hal ini tuh. Ya betul. Kalau misalkan kita udah ada sembuh ikannya, terus ada lawan sih? Ada ikan dedak Kayak gitu harus dibeli juga gitu. Makanya mungkin itu rembesan dari 40% itu kali ya. Nah, itu 60% soalnya bahan jadi, barang jadi. 60% tuh bentukannya adalah bahan habis pakai, bukan bahan habis pakai.
Ya, Dan nanti juga kan kalau udah ada alat kan kita bareng-bareng ya. Bareng-bareng dulu. Kalau komposisi pakan yang jadi kendala di daerah sini itu jagung. Kalau ikan masih bisa alternatif ikan sapu kan. Kalau jagung itu yang jadi kendala karena saya bikin fermentasi aja Itu tempat yang kendala jagung. antara tempat dengan pelayanan tempatnya. Berpaling di kalian baru. Kalau tempat kan di yang kemarin nah di Kowaknya kan lumayan luas. Sering didinya terbatas. Oke, mungkin kita lanjuti apa ya hal yang tadi dari apa namanya roadmap atau mungkin per tahunnya seperti apa. Jadi kami sudah menargetkan kurang lebih 3 sampai 5 tahun bahasanya akan seperti apa ketika insya Allah ketika nanti lolos ya proposal kami akan seperti apa, ingin dibangun seperti apa desa ini atau mungkin kelompok tani kelompok ternak ini salah satunya. Yang pertama tadi dari ekonomi sirkular. Jadi ketika nanti sudah ada alat, beberapa alat, tapi rencananya di tahun selanjutnya akan ada sertifikasi Pak. Artinya dari pihak kelompok ternak juga dengan pihak tadi yang akan membuat pelet itu harus sudah ada dari edukasi, misalnya edukasi juga dengan sertifikasi, maksudnya adalah syarat prasyaratnya agar bisa mendapatkan sertifikasi tersebut dari tempat juga dengan SOP dan sebagainya. Jadi tahun pertama ini sebetulnya kami memang menargetkan adanya peningkatan dari omset juga dengan alat. Tapi lebih jauhnya adalah ketika ingin adanya keberlanjutan, berarti harus ada dari dasar-dasarnya dulu Pak. Jadi tadi pertama adalah SOP-nya, kemudian dari tempatnya, dan juga ya edukasi untuk yang ada di kelompok ternak ini, juga nanti yang pelet ini. Jadi kenapa tadi pembagiannya 60% dengan 40%? 60% ini kami alokasikan untuk pembuatan alat. Ya memang itu menjadi salah satu hal yang inti juga di tahun pertama. Tapi di sisi lain bisa saling koordinasi lagi apa ya untuk edukasi ini. Sebelumnya kami juga udah datang ke kelompok ternak saja. Nanti bisa meluas lagi ke desa Karoya. Jadi nanti memang target utamanya adalah kelompok ternak ini. Tapi tetap harus diperluas lagi agar desa ini yang berkembang, tidak hanya kelompok ternak saja. Kenapa tadi dibuat ekonomi sirkular juga agar duitnya terus berputar dari yang peternak, kemudian dari yang buat pelet, juga dari yang menyediakan bahan baku. Targetnya cukup luas sih Pak. Jadi Seperti apa gitu. Dan kita kan mungkin akan berhubungan banyaknya sama beberapa komunitas bebek yang ya gitu. Nanti kan pakannya juga bakal menjadi ekonomi sirkular. Nah itu seperti apa gitu. Nanti pun selain dari ekonomi sirkular, kita bisa di tahun pertama mulai memasarkan gitu ke pihak luar. Iya itu pemasukan income-nya. Tapi untuk karena ini bentukan ekonomi sirkular yang artinya tuh ekonominya berputar ya. Jadi kalau misalnya dari ada iuran atau misalnya untuk bahan-bahan lain itu kita harus koordinasikan karena kita tuh pengennya programnya itu berlanjut sampai bisa 5 tahun ke depan gitu. Kita udah punya target sampai 5 tahun ke depan akan seperti apa. Pengennya Pak. Itu makanya kita juga harus banyak belajar lah. Belajar biar ini kan kesejahteraan Ki. Biar kita nggak susah nyari eceng langsung dikasih ini itu kan udah jangan gitu kan gitu. Ayo Pak, tuh Pak, coba ngobrol Pak. Jadi tiap ada tamu selalu di sini. Jadi di sini kan alhamdulillah ibunya ini kan ngasih ibu jadi tuang kebun. Ya ini juga suka nyambung. Kita tuh rencananya di minggu depan di Ini nih kembang ipan nih sekian ekor gitu kan. Siapa tahu jadi kita bisa kerja sama juga. Jadi untuk tahap awalnya Pak ya, Ya. karena emang targetnya cukup luas dan kita ini masih dalam tahap proposal, belajar juga. Jadi kami pun sembari mencari tahu dan sebetulnya kalau dari saya secara pribadi ya melihat kondisi dari desa juga dengan melihat permasalahan peluang dan sebagainya dirasa sudah cukup. Paling yang perlu kami lakukan adalah mendapatkan dukungan dari informasi Pak dari pihak kelompok ternak atau dari pihak kepala desa. Jadi dalam penyusunan proposal ini kan kadang suka butuh data-data ya Pak. Data misalnya dari kesejahteraan desa, kesehatan dan sebagainya. Atau mungkin dari ekonominya juga. Salah satu UMKM seperti kelompok ternak juga bisa ikut berpartisipasi di data ini. Sehingga nanti mungkin akan dihubungi oleh rekan saya di Dapin untuk pengumpulan datanya.
tahap awal mungkin seperti itu dulu. Kalau untuk data apabila diperlukan sok ada sekarang juga biar kita nanti kalau ada yang benar gitu kan. Mumpung lagi survei ya. Jadi setelahnya juga kita karena kan pengen membuat proposalnya sedemikian rupa yang untuk peningkatan ekonomi gitu. Jadi kalau misalnya kita tuh seenggaknya pengen tahu gitu penghasilan rata-rata bapak ini berapa gitu untuk peternak itu. Sebenarnya nggak apa-apa gitu kalau misalnya kira-kira aja gitu nggak boleh perlu kira-kira. karena biar di proposalnya kita tuh bisa bilang bahwasanya Ini dicatat aja. siapa Biar buat bahan nanti untuk ada proposal kan gampang. kemarin ada delegasi ya. potensi. Wah, ini ada ini juga kali ya, ada intel. Ada Dokumentasinya. dokumentasinya Boleh lah satu-satu aja ya. ya. Silakan kamu jawab. Nah ini kan biasa gitu kan. Untuk Penjualan. Keluar masuk barang penjualan. Yang kemarin aja kan yang kemarin ya. Ini memang udah kosong ya. Karena kita udah kosong. Ini yang ini pasar kita di dalam komunitas. Kemarin saya terhitung dalam waktu 3 bulan aja lah. 3 bulan ya, dari mulai DLC kan kita beli DLC 3 bulan kita dipanen sampai kemarin saya mengeluarkan parat itu 170 ekor dari berapa jenis? dari bebek, entog, Ya entong lah. Ada jenisnya lagi nggak pak? apa? Ada jenisnya lagi nggak? Agak ada, cuman besar kecilnya aja Besar usia. Bebek, entok, satu lagi apa Pak? Kan 3 jenis katanya. Ini ayam. Ayam. Ayam kita kan banyak ayam telur juga. Wah, Ini ayam telur. Ini mah Itu ada kan ayam masuk telur. ke ayam telur. Tumpang sari ini mah. Atasnya ayam bertelur, bawahnya. Bawahnya Ini ayam semua nih sampai sini. nah gitu kurang lebih berapa? Sok nanya aja. Apa? jadi ya Bisa gitu. Kami juga mengusahakan biar proposalnya itu dibuat sedemikian rupa lah biar bisa diterima oleh pemerintah. Siap. Sebetulnya kami mengikuti aja. Karena kami kan tidak terlalu jauh untuk pengetahuan ini, hanya tahunya itu mesin untuk bikin pelet. Jadi kita untuk ngasih makan itu nggak kayak ya nggak mentah lah udah jadi langsung. ya kita malah mungkin seolah-olah minta dididik aja gimana harus gimana lebih, itu aja gitu. lebih ke ada Karena kita kan ada instruktur khusus dari tim gitu. Kami nanti Iya, berguru, berguru ada caranya bimbing gimana. juga. Gitu. Oh gini harus begini. Oh iya siap gitu. Karena kita mah tahunya tahu Nah, perihal tempat. gitu aja. Berapa tempat kan kayaknya gitu lebih lah gitu kan di tempatnya kemarin tuh itu kan luas. Paling kalau memang harus ada bangun paling kita bikin bangunan aja. Kalau perihal sertifikasi ini kan Pak ya, yang setelah kami cari tahu ternyata terdapat sertifikasi terutama di ternak itu dia tuh harus di satu titik dan sedikit jauh dari pemukiman warga. Jadi mungkin ini jadi agak Polisi. Kayaknya kalau di sana jauh banyak. Jadi angin itu identik dari utara ke selatan. Kebetulan yang tempat ini kemarin selatannya itu kosong. Jadi apa kebun bambu kan? Per ekornya gitu, tergantung besar-besarnya ya. Tapi kebanyakan itu umurnya berapa Pak? Ya rata-rata di penjualan di Bisa ada waktu 3 bulan rata-rata. Ya di angka 50-45 lah. Best sellernya itu pas yang mana Pak? Yang gede banget apa yang sedang-sedang aja atau yang kecil? Apa saja? Yang paling laku gitu yang best Itu yang setengah, yang umur 3 bulan. Yang sedang-sedang. Yang masih kecil kata orang sini. Apalagi Itu yang menjelang diburu. kemarin. Itu yang diburu. Kalau mau masuk hari raya nih, itu yang besar. Jago lah. Ya kok, yang ininya gitu, yang buruan pembelinya gitu kan. Jadi kalau misalkan Kenapa bisa mahal, bisa nyampe hari bisa dapat harga segitu itu dari apa ya sih Pak? Dari berat badannya? Usia. Itu dari bentuk tubuh. Untuk tubuh? Kalau usia itu ada pengaruh. Berat. 6 bulan bisa kecil itu murah. Oh. Itu patokan. Ya yang jelas dari bentuk tubuh aja. Ada umur 2 bulan besar badannya itu bisa mahal harganya. Makanya tergantung kesehatannya di situ kembali lagi. Kalau bebeknya sakit, mah entong sakit ya mungkin nggak dibeli juga sama dia juga. Itu badannya ada di sini. Kemarin saya nggak dibeli 100 ekor sama dia kan. Tanya. Itu kan transparan aja. Sakit itu. Sakit. Dipotong aja. Tanya yang Potong lain aja ya. terima 35 yang lainnya. Dilewat.
sama dia ini. Nah yang lainnya dipisahin karena badannya kecil, kena virus lah, gitu kan. Jadi ini berita kagak gitu. Kalau yang jantan kemarin mas seperti kemarin pas mau munggahan Nah, berapa nar? Apa? 13.5 135.000 per ekor. Iya, satu ekor. jago Kalau mau lebaran 2 minggu mau lebaran 50 sampai 200.000. Kalau itu yang sakit itu misalnya ada yang sakit apa bebek kentoknya Ya. itu di kemanain pak? Kalau misalnya Ya kayak gitu. contohnya gini, kalau misalnya yang sakit, contohnya lah bandar nih, ini mah katanya Pak Mud, yang ini mah agak sakit. Kan dari 107 ekor tuh terjual di harga berapa sih Pak? Itu kemarin dari harga dari mulai 35.000 ya sampai 45, ada yang 60, ada yang 120. Yang besar itu, yang umurnya kan jauh. Yang 120 itu hampir 7 bulan, hampir setahun. Paling Umurnya paling banyak belinya di harga berapa? yang paling banyak di angka umur 3 bulan. Berarti yang Yang 45. 45. Nah, itu yang paling dibutuhkan lah. Yang banyak itu yang dibutuhkan. Karena ukurannya pas gitu. Pas Oh. gitu. Itu mah yang 120 mah tertentu untuk yang maunya juga. Seperti hari-hari kemarin munggahan ataupun besok hari raya lebaran. Nah, itu yang dibutuhkan. Ya, tergantung besar diri itu aja. Ya kita ada nih, ada barang, tapi ada besar. Katanya mau 20, ya kalau kita berani ya. Gitu. Nah, ini mah nih baru netes nih 10.000 orang lain. Iya. di orang lain. Kebetulan kan kita indukannya belum ada. Nah, di sini kan Indukannya belum ini kan punya indukan. Kalau punya indukan kan mungkin nggak beli oleh. Kita beli gitu. beli dulu gitu kan, tapi ya rata sebagian ya di kelompok ada yang sudah itu kan ada. Ya kebetulan kita mah kan Kita nggak bisa keluar. posisi kita mah kebetulan arahnya di pembesaran. Kita terutama nih pribadi ya, kita di pembesaran. Jadi masing-masing kan Masing-masing punya ini. punya kemauan, punya karakter. Ini mah diindukin, dianakin, dijual anaknya, ada di kelompok ada gitu. Kalau kita enggak, kalau butuh DOD ya beli aja walaupun di komunitas gitu. Kita beli. Nah, kalau misalnya bebek biasa sama bebek induk itu perbedaannya itu yang signifikan itu seperti apa ya Pak? Atau bisa nggak bebek yang bibitnya dibeli itu dijadikan bebek indukan gitu biar nggak beli-beli lagi? Itu bisa nggak gitu? Bisa itu bisa. Rata-rata begitu. Rata-rata begitu. Jadi kita contoh misalnya punya indukan di entok ya. Misalnya punya indukan 10 gitu kan, 10 ekor, misalnya jantannya 3, misalnya itu bisa dipakai indukan. Jadi kan kebetulan ini kan wakil itu kan dari penetesan. Ya semua telurnya kan diambil ke dia, ditetesin ke dia. Jadi induknya mah telur aja nelur gitu. Kebetulan posisi kita ini pribadi, kita mah tidak meneteskan, tidak menelurkan. Jadi dia kadang-kadang kita ngambil dari situ aja beli. Jadi kita sambil mengisi aja gitu kan. Kalau kita punya indukan semua, ini arahnya kemana gitu kan pemutarannya. Nah gitu. Jadi misalnya kita butuh DOD, ada di wakil, tarik gitu kan. Ada indukan di situ banyak. Satu contoh, saya kan kadang kebetulan sekarang baru ada isi 20 itu masih kanak-kanak usia 3 hari. Hari pertama yang udah sekian harinya kan dari anggota juga. Nah, dari ini nih kameramen dari nah yang barusan datang lagi dari wakil gitu. Tetap hitungannya ada berapa harganya. Target gini aja 1 ekor 1 kilo aja sampai nginjak ke makan eceng. Iya. Biar akurat hitungannya gitu. Kalau kita ternak 10 berarti 10 kilo, kita siapin tinggal hitung aja. Itu pakan 10 kilo berapa sih harganya gitu. Nah dari sana ke sananya lagi baru main eceng. Ya ada dedak juga, ada pakan juga, nggak lupa sedikit gitu. Rata-rata harganya berapa Pak? Apa? 1 kilonya atau biasanya 12.000 lah atau 10 tergantung merek. Rata-rata 10.000 lah. 10.000 Yang kan? pakai 10.000 ya. Yang dipakai itu 10.000 aja. Yang merek gede Garda gitu kan. Itu kan 10.000 per kilo. Selama 21 hari. Jadi kalau 1 ekor untuk Sama lah di ayam putih juga, kena 1 kilo per ekornya. Hitung-hitungannya sama. udah 1 kilo itu aja habis 1 kilo dalam 1 ekor habis 1 kilo udah minyak ke eceng. Udah terus nggak lepas itu juga yang tadinya full pakan pabrikan sekarang berarti
tinggal sedikit ya, yang penting itu Ya aja. lama-lama lepas sih. Lepas nggak tak. Pak, iya Pak. Tadi kan kita lagi bahas perihal pendapatan ya. Dari Pak Bendahara tadi kan. Iya. Dari Pak Bendahara sudah ada 100 ya. 170 ekor berarti 170 ekor. Ya, yang udah dijual itu mau orang yang nggak ada nih. Itu rata-rata seperti itu atau gimana Pak? Atau mungkin ada dari apa yang lain atau Ya, bervariasi. Karena memang istilah untuk ternaknya itu kan kalau ini kan 170 ya. Yang di Pulau kemarin. Malah sebaliknya ada yang punya 3 dijual kan gitu. Enggak semua banyak. Enggak semua banyak. Enggak semua banyak. Kadang tergantung karena memang kotanya pandang atau misalkan mungkin kita berat di beli pakannya gitu. Makanya kita ambisi dengan pakan buatan itu kan itu. Dengan pakannya memang tidak dan semua makanya ada yang jual mungkin ini mau lebih untung atau saya mau lebih rugi kan gitu. Nominalnya lebih di bawahnya bervariasi sih. kalau dari Bapak sendiri kalau boleh tahu berapa Pak? Kalau saya kan kemarin di bebek paling ya jualnya telur kan. Telur. Kalau saya kan untuk entok ditaruh di masing-masing anggota. Nitip-nitip itu juga ada ya. Kalau saya kan telur bebek. Jadi ya kalau bebek kan tergantung kalau musimnya memang bertelur ya kita kan pagi-pagi jelas telur lah yang dapat. Satu telur 2.000 gitu aja. Ya kemarin yang 40 kan 40 ekor belum nyampe bertelur semua karena memang mungkin faktor cuaca atau faktor kan kalau bebek itu lebih cenderung kalau misalkan musim-musimnya bertelur tuh keong. Ya, ketika keongnya tersendat Nama farmnya tahu nggak? Land farm. Iya, di tempat land farm tuh. nah ini telurnya Iya, ada juga kan ya Pak ya? Buat inkubator telur tuh. Nah pertanyaannya, ada berapa titik inkubator telur di kelompok ternak ini? Pak jawab 3 di sini. Ada 3 aja. Di mana aja tuh? Di Ujang sama tempat saya sama Lantan. ganan ayah hiji Oh, sini sini. Kanan bunut. Tapi yang paling efektif berarti di tempat Pak Wakil. nah ini karena suhunya juga Oh, sekarang ini udah nganten nih. Netesin 2 periode udah bagus nih. Kalau dari tempat Pak Wakil sendiri itu gimana cara Bapak untuk inkubator telurnya Pak? Sama seperti Lantan. Berarti ada satu tempat khusus tempat telur, terus ada penghangnya tuh pakai lampu. Iya, pakai lampu dan Enggak, dari proses telurnya aja dulu telur itu dari mana gitu. boleh dijelasin Pak? Masih Kalau Bebek dulu, telur Pak, bebek dulu. kalau telur entot susah dibelikan, nggak ada yang jual. Kalau bebek gampang, asal telur sekarang pesawat banyak nih, mau berapa ribu. Bebek dulu. Kalau bebek bisa beli. Kalau entok nggak beli, saya punya indukan kan. Indukan saya itu nggak ngeram sendiri. Kalau udah telur mau ngeram ambil, mau ngeram ambil, terus muter. Makanya kadang-kadang tiap bulan panen yang namanya DOW. Sama Lantam ngikutin ya? Iya. Kemarin masuk berapa, 1 bulan ini hampir 250 biji telur entok tuh. Masa barang di induk, Bah? Berarti 7, 5, 12 sama baru 12. Nah, 12 gini. Berarti yang satu misalkan telur nih, tarik ke lemari. Yang satu berarti beda waktu nih. Yang satu lagi ditarik terus sampai 12 itu kan waktunya beda-beda, makanya untuk netes pun beda-beda. Jadi yang namanya panen mungkin hari ini panen 13, besok atau lusa panen lagi, jadi panennya berkepanjangan gitu, nggak satu kali ya. Perihal lemari ini boleh di karena saya belum tahu ya Pak. Mungkin nonton nggak tahu. Si lemarinya ini tuh kayak gimana gitu untuk inkubatornya tuh Pak? Jujur nggak tahu. Ini bu ya videonya ada. Itu yang apa? Itu yang Bukan ada. terus dari itu adalah salah satu lihat. rencana dari kita sih karena dari dosen kita tuh ada yang penelitian penelitiannya tuh ke egg incubator Iya, telur juga pasti selaras dengan ini. Saya setuju, apalagi kalau ide saya diikuti. Oh, iya. Beli mesin tetes dipraktekin di sana di kampus.
Beli mesin tetes di praktekin di kampus. Wah. Tapi jadi percontohan aja di kampus itu. Udah bener mantapnya. Door-to-door. Teori gitu. Betul. Nonton tuh. Pengabdian kita gitu apakah karena kan kita sempat nanya juga ya katanya tuh belum ada yang ngadain KKN atau pengabdian gitu ya ke desa sini. Ada dari Karawang. Dari Karawang. Karawang. Ada. Ya mungkin bukan juga masuk ke blok sini mungkin. Tapi di desa Karayanya ada. Ada. Kalau gitu kalau misalnya anak-anak KKN gitu kira-kira posko mereka itu ada di daerah mana ya Pak? Di Posko daerah. untuk tinggalnya. Coba Pak jangan di desa pernah Di rumahnya Lurah, di rumahnya Kades, Itu mau kayak ada. di depan rumah Karena saya. desa Karoya itu luas. Ya Luas. bebas sih sebetulnya bebas ya. Kontrakan ya. Bayar Luas, sendiri, Karoya, jadi fasilitasi asrama gitu. Ada asramanya juga Pak. Ada asrama. Nggak ada. Bebas ya. Jadi kalau misalnya yang sekali ceritanya jual beli atau penjualan itu nggak mesti usia 4 bulan atau 3 bulan. Ini dari wakil. Kemacis. Ada apaan? Ini ada. Dulu kan ini bebek. Karena memang hujan. Sawah kan dulu gitu. Ya kan tuh, ya kan turun. Pak Daun. Bisa tidur di sini nggak sih? Kalau saya jadi sebelum ke tempat itu tidur dulu di sini. Gitu. Saya tidur sebentar mas sebelum berangkat. Ayo TK. Tidur dulu. Snacknya ini bahan bakunya dari apa? Singkong. Nah, Oh singkong. Berarti singkong bukan? Boleh lihat nggak Pak? Singkong apa? Singkong kayak gimana sih? jangan tahu aja. Waktu adanya bebek kan sudah